don't play with her, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo, assalamualaikum. Kembali di channel saya, Iwan Haur. Channel yang selalu membahas serba-serbi burung gajah. Semoga para ketermania di Indonesia selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas dan mengulas tentang beberapa faktor kacar kanibal. Soalnya banyak yang komen, ada sebagian nanyain kacar kanibal. Baik, mari kita simak baik-baik, langsung ke pokok pembahasannya aja ya. Seperti biasa, sediakan buku, kertas pulpennya, dan jangan lupa kopinya. Catat semuanya yang menurut kawan, semua perlu dicatat, abaikan, dan jika menurut kawan itu tidak perlu dicatat. Baik, langsung ke pembahasannya aja ya. Kacar kanibal itu kacar yang notabene-nya itu kacar yang salah rawatan. Konsep awalnya nih begini. Yang paling pentingnya itu pertama, ketahui dulu tipe burungnya. Kenapa saya selalu bilang tipe? Karena yang namanya tipe itu nggak bakal bisa diganggu gugat. Contoh simpelnya gini lah. Kita ke manusia lah. Contohnya manusia nih, ada sifat manusia itu yang orangnya gampang emosian, dan ada juga yang nggak gampang emosian. Nah, kita bicara hukum alam aja ini kan. Namanya makhluk hidup itu entah hewan atau apapun, pasti ada yang namanya karakternya itu emosinya tinggi atau emosinya rendah. Itu pun pokoknya semua makhluk hidup yang ada di bumi, kalau menurut saya ya kan. Makanya saya bilang kalau pendapat saya kadang agak melenceng, tapi ya coba aja dulu gitu ya kan. Nah, sekarang gini, kita ke inti pembahasan. Kenapa saya suruh bilang kenali dulu tipe? Dan sekarang yang ada di benak pikiran semua kacar mania, pasti yang namanya kanibal itu pasti anggapannya itu oper emosi, ya kan? Pasti anggapannya oper emosi. Dan tanggapan menurut saya kalau yang kanibal itu nggak 100% semuanya oper emosi. Bahkan ada juga yang oper birahi, tapi dia nanti kalau kelewat birahi ya bisa kanibal itu tadi, cabul ya kan, atau kaki, masuk dada, atau sayap lah gitu intinya kan. Kenapa saya bilang saya anggap itu nggak semuanya sama? Karena pernah saya kasus dulu ya, kacar tipe dingin itu. Saya punya pernah dulu kacar tipe dingin, dia itu cabul, kanibal, pokoknya sampai udah kanibal total dan sampai narik sayap ekor dulu ya kan. Ternyata dulu gitu saya kasih kroto tiap hari, bukannya malah bener tambah jebol. Itu sampai darah itu dadanya dulu itu. Pas ternyata saya rubah krotonya, saya pakai kroto tuh saya jemur, kok malah bagus ya kan. Wah, berarti kata saya ini tipe dingin juga ternyata bisa kanibal. Nah, poin pentingnya di sini yang perlu dicatat garis bawahi, yaitu kunci poin pentingnya dari semua perawatan itu yaitu satu, sehatkan dulu burungnya dan istirahatkan dulu burungnya, gitu baru masuk ke ranah settingan. Jadi kita jangan terlalu nafsuan lah intinya, gitu aja udah pesan saya. Nah, gimana sih bang inti cara perawatan itu sebenarnya gimana bang, biar nggak kebanyakan bolak-balik terus abang yang ngomong apa kayak orang yang kebanyakan bacot gitu katanya kan. Nah, baik langsung lah. Jadi poin pertama itu coba kawan itu terapkan jangkrik 10-10 dulu. Itu jangan dijemur selama seminggu. Hasilnya bagaimana ya kan, efeknya gimana,
membaik apa malah memburuk ya kan. Kalau misalnya itu seminggu, kalau dia enak itu burung dirawat seperti itu ya, contoh dirawat yang kayak tadi saya bilang itu, dijangkrik 10-10 tanpa jemur ya kan, selama seminggu gitu. Di sini pokoknya nggak saranin dulu pemandian ya kan, jangan ya. Nah kalau misalnya dia itu ternyata malah enak bang, wah burung enak bang, jempol kerodong doang dijangkrik 10-10 burung malah enak bang. Nah berarti kan itu udah jelas, berarti itu burung itu nggak cocok kena panas, atau bisa disebut burung yang tag fighternya tinggi. Jadi burung yang tag fight, apa yang tipe fighternya tinggi itu, yang kita kejar itu birahi dengan tenaganya gitu. Jadi kita harus biar seimbang, itu maksud saya. Gitu. Nah terus pola kedua ya, coba tapin jangkrik 55 terus jemur kuat sekuat-kuatnya burung itu. Misalnya kalau misalnya 2 jam ngos-ngosan gitu ya, kayak yang di pembahasan video sebelumnya. Kalau saya bilang kan, kalau jemur itu kenapa saya bilang saranin terus jemur kuat, karena kan setiap daerah itu berbeda-beda, nggak semua sama. Terus coba diterapkan jangkrik 55 jemur kuat tiap hari ya, sekuatnya burung gitu. Kalau misalnya dia bang baru 4 hari burung enak ini bang, dijemur di jangkrik 55 terus dijemur kuat gitu ya, wah burungnya malah enak nih bang. Nah di situ kita harus sudah jelas gitu bahwa itu burung itu pengennya jemur kuat gitu, berarti jemur kuat itu jangkrik kan paling kenceng juga 55 lah ya gitu. Nah mudah-mudahan ngerti lah maksud yang saya bicarain tadi gitu. Perlu diingat dan dicatat, penting, gak semua kanibal bagongan itu burungnya kurang birahi dan birahi tinggi. Nah bingung kan, kalian juga pasti bingung ini. Makanya coba tanya ke siapapun, ke konten manapun, gak bakal ada yang bisa jawab ketika ditanya apa bedanya birahi dan berbirahi. Sedangkan burung membutuhkan birahi buat berkicau ya kan, bunyi. Ya pokoknya next episode bakal saya jelasin lah tentang kunci birahi dan berbirahi gitu, biar kalian nggak dibodoh-bodohin sama yang namanya oper birahi gitu. Nah baik ya, 7 menit dari saya beserta penjelasannya. Jika menurut kawan bermanfaat silahkan share ke kawan-kawan kalian juga, jika tidak ya abaikan saja. Saya mohon izin pamit, jika ada kurang lebihnya bisa di komen di kolom komentar. Sehat terus, semangat buat para kacermania di seluruh Indonesia. Salam bagong tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.